Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, adik-adik sekalian ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit menjelaskan ya apa yang berkembang ya di grup kita ya di Google Classroom itu ya tentang bagaimana mekanisme pembuatan tinjauan pustaka. Sebagaimana pertanyaan Iswa ya mengatakan, saya ingin bertanya Pak, bisa diberikan contoh ya, tinjauan pustaka yang benar baik sesuai dengan sistematika maupun prinsip penulisannya. Karena jujur, saya sendiri masih bingung kalau disuruh buat pustaka. Sebenarnya ada sekalian, Anda tidak perlu bingung karena pembuatan tinjauan pustaka ini tidak rumit. Ya, kita hanya memindahkan beberapa kutipan-kutipan referensi yang kita ambil, tapi ya tetap menggunakan kalimat meramu kalimat atau meramu bahasa agar tinjauan pustaka ini menjadi menarik untuk kemudian kita baca, ya, atau bahkan dibaca oleh orang lain. Ya. Baik ada sekalian, kita perlu kembali ya, melihat materi yang pernah kita jelaskan sebelumnya, ya, sebagaimana di pendahuluan telah kita lewati, ya, di sistematika proposal penelitian ini, ya, kita buka kembali ya, PowerPoint kita di bagian 2 di bab 2 yaitu bab tinjauan pustaka, ya. Pada intinya sebagaimana yang kita jelaskan pada teori kemarin bahwa yang kita tinjau itu semua variabel penelitian kita, ya, kita perlu tinjau di tinjauan pustaka. Makanya di tinjauan pustaka ini perlu didahului dengan kata misalnya tinjauan tentang. Ya. Jadi cukup ada sekalian jangan dulu diperhatikan bagian C, D, E, F dan karena ini penjelasannya belum masuk, cukup kita memperhatikan poin A dan B. Ya, karena kita ingin meninjau. Jadi hanya setiap variabel yang kita akan tinjau hanya diawali dengan tulisan tinjauan tentang. Ya, kemudian ada penjelasan di bawahnya. Ya. Ya, mari coba kita masuk ya. Coba kita spesifikkan pada contohnya. Saya ingin kasih contoh misalnya di sini. Ya. Nah, kalau kita ingin membuat tinjauan pustaka tulisan ini ya, dengan judul efektivitas kompres air hangat dan air dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada remaja putri, maka ada sekalian, tentu kita bisa garis bawahi di sini bahwa yang mana variabel penelitian kita, yang mana variabel penelitian kita. Jika sudah jelas, efektivitas kompres air hangat dan air dingin. Berarti ada dua variabel di sini yaitu kompres air hangat dan air dingin. Kemudian variabel yang lain ada penurunan intensitas nyeri. Intensitas nyeri, kemudian objeknya adalah remaja putri. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat yang mana variabel independen di sini, yang mana variabel mempengaruhi, nah itu tentunya adalah kompres air hangat dan air dingin. Kemudian yang mana yang dipengaruhi? Ya, yang mana yang terikat adalah intensitas nyeri. Ya. Makanya semua variabel ini harus kita tinjau. Berarti harus kita tinjau misalnya ada pasti dimulai dengan objeknya tinjauan tentang remaja putri. Ya. Kemudian ada tinjauan tentang dysmenorrhea. Ya. Kemudian kita mulai masuk ke variabel kita. Ya, mungkin dimulai dari variabel independen dulu baru variabel dependen. Variabel independennya ini. Tinjauan tentang kompres air hangat. Kemudian tinjauan tentang ya, kompres air dingin. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan variabel dependen yang dipengaruhi tinjauan tentang intensitas nyeri. Ya. Jadi paling intinya tidak sulit ada sekali. Semua kita tinjau ya. Semua variabel kita tinjau. Dan itulah gunanya
perlu dispesifikkan di tujuan khusus ini, ya, berkaitan dengan judul kita. Ya. Itulah nanti variabel-variabel yang kita ambil itu kita akan tinjau. Yang paling penting adalah kita mengidentifikasi dulu variabel-variabel kita yang ada di judul kita atau di objek yang kita teliti itu, kita identifikasi dulu variabel apa sebenarnya dan apa objek penelitian kita. Begitu juga dengan contoh yang lain ada sekalian ya. Misalnya ini tulisan Miss Namandasari ya. Ini sayang belum kelihatan judulnya, nanti lain kali tetap dibuat sampulnya ya. Nanti saya rangkai informasi sampul ya. Ini juga adik sekalian nanti diseragamkan, ya. Diseragamkan ini ya, kita menggunakan kata contoh sederhana. Jadi nanti kita semua kita menggunakan huruf Arial ya. Begitu juga dengan ditinjau pustaka ya. Kemudian nanti kita menggunakan spasi 2. Untuk memastikan spasi 2 kita harus perhatikan ini belum spasi 2 nih sekalian. Ya, kita klik ya. Kemudian kita klik line spacing option. Kemudian kita pastikan before dan after-nya 0 pt. Kemudian kita klik oke. Ini sudah rapi. Ya. Seperti itu deh sekalian, sudah rapi. Kemudian ini sebenarnya ada kesalahan penulisan ya sekalian. Ya. Ini semestinya ya, huruf kecil ya, huruf kecil karena dia subjudul bukan judul ya. Kecuali ini ya, perhatikan di Arial 12 ya. Jadi kita upayakan tulisan kita serapi mungkin sekalian ya, serapi mungkin. Jadi ini 12, font 12 ya. Ini akan menjadi rapi kelihatan. Jadi kita seperti ya. Ini juga bisa diprogram ya sekalian ya. Bisa dilihat di video saya bagaimana cara membuat daftar isi supaya nanti di akhir Anda tinggal klik daftar isinya. Begitu juga dengan ini bagaimana cara membuatnya ya. Sehingga nanti daftar isi yang kita buat otomatis. Salah satu kekurangan tulisan ini sekalian ya. Anda tidak menuliskan sumber rujukan. Maksudnya di sini ada sumber rujukan yang tidak tulis ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya bagaimana cara kita mengutip sumber rujukan. Ya. Itu mungkin ada sekalian. Nah. Kemudian yang berikutnya ini pertanyaan saudari Misdah ini Mandasari ya. Bagaimana solusi jika ketersediaan referensi yang relevan kita butuhkan kurang atau tidak memadai? Sebenarnya tidak ada alasan kita untuk relevan yang kurang atau memadai ya. Semua referensi sekarang itu sudah banyak. Mungkin tinggal metode pencarian kita yang kurang, ya, yang tidak baik. Ya, banyak selain buku banyak jurnal-jurnal sekarang. Hampir tidak ada objek penelitian yang belum diteliti sama orang. Ya. Memang terkadang kita menemukan referensi yang tidak sama persis dengan apa yang kita ingin teliti, tapi relevan. Kita butuh pembanding informasi yang sesuai dengan penelitian kita. Sama dengan penelitian Anda tadi misalnya, itu pasti ada. Ya. Pasti ada. Apa? Ini tadi penelitian Anda misalnya ya, dari Misdah Mandasari. Ini tentang apa ya? Hubungan antara kehamilan usia muda dengan perkembangan emosi anak. Ini banyak sekali ya, kehamilan usia muda banyak penelitian tentang kehamilan usia muda. Tinggal Anda perhatikan yang mana variabel Anda yang sama dengan tadi. Pastinya Anda tinjau di sini. Ya. Kehamilan usia muda, ya ini satu variabel sekalian. Ya. Kemudian perkembangan emosi anak. Ya. Ya. Di sini mestinya ada pada, supaya kita kelihatan objeknya. Pada anak usia balita. Usia balita ini adalah objeknya. Nah. Kalau kita ingin disuruh yang mana variabel independen kita, yang mana variabel dependen kita, yang mana variabel mempengaruhi, yang mana variabel dipengaruhi.
Berarti yang mempengaruhi adalah kehamilan usia muda yang dipengaruhi oleh perkembangan emosi. Ya. Yang mestinya kita tinjau adalah ya, ada tinjauan tentang balita, ya, kemudian ada tinjauan tentang kehamilan usia muda, dan ada tinjauan tentang perkembangan emosi. Itu yang Anda tinjau. Apalagi Anda ingin tinjau yang lain misalnya, ya, mungkin banyak. Jadi di usia balita ini banyak apa itu balita, ya. Kemudian bagaimana perkembangan emosi balita dan lain-lain. Banyak yang kita bisa tinjau. Tinggal kita identifikasi saja. Ya. Ini tidak ada sebenarnya ya, sulit ya sekalian. Ya. Tinggal pencarian kita yang kurang bagus. Ya. Saya ingin kasih contoh dari sekalian ya, yang berkenaan dengan tinjauan pustaka ini. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Iswa ya. Ya. Misalnya ini ada sekalian saya share ya. Ya. Misalnya judulnya tentang beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian KIP. Ya. Beberapa faktor ini ada sekalian pasti banyak. Mungkin dia tidak urai, tapi tentu di rumusan masalah dia urai. Ya, jadi bisa kita lihat yang mana variabel independennya, yaitu faktor yang berhubungan, dan kemudian variabel dependennya akan dipengaruhi adalah kejadian energi protein. Objeknya apa? Adalah anak batita. Ya. Mari kita lihat ya. Kalau kita lihat dari pembuatan latar belakangnya dari sekalian ya, ini jelas ya. Setiap paragraf dia tulis ada referensinya. Ya. Jelas terukur. Ya. Seperti itu yang kita harapkan dari sekalian. Ini runut ya. Dari data-data dunia ya, kemudian masuk di Indonesia ya. Kemudian di data Indonesia kemudian masuk di lokasi penelitian ya. Jadi ini Sulawesi Selatan kemudian masuk di Kabupaten Bone ya. Wilayah penelitiannya ya. Ini runut menggunakan perbedaan terbalik. Nah, ini variabelnya dia telah spesifikkan di bagian rumusan masalah di sekalian. Beberapa faktor yang berhubungan tadi yang dimaksud di situ ada sudah jelas ya. Bagaimana hubungan antara riwayat infeksi, bagaimana hubungan antara berat bayi lahir ya, dengan hubungan antara pola pengasuhan. Jadi otomatis semua akan ditinjau. Riwayat infeksi, berat bayi lahir ini ya, kurang energi protein juga semua akan ditinjau ya. Pola pengasuhan ya, karakteristik keluarga ya, tergantung variabel yang kita angkat. Kalau tadi Anda kan tidak terlalu banyak ya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya ditinjau. Ya. Jadi tujuan penelitian juga seperti itu. Jadi tujuan khusus ini kita buat dengan rumusan masalah yang kita buat. Kalau redaksinya di rumusan masalah bagaimana hubungan, nanti tujuan khusus untuk mengetahui hubungan misalnya. Tergantung apakah Anda melihat hubungan atau melihat hubungan. Kita lihat tinjauan pustaka ya sekalian. Ya. Tinjauan pustaka ini seperti ini saja. Tinjauan pustaka ya tinggal dimuat tinjauan tentang KIP. Tinjauan tentang KIP ini ya ini adalah penyakit yang dia bahas. Misalnya ada tinjauan tentang dysmenorrhea ya. Anda buat dulu definisi apa itu batasan tentang KIP. Ya. Kemudian ini banyak ya tergantung apa yang Anda ingin sampaikan.
Ya, pembatasannya ya, kemudian ya semua referensi yang dikutip ada ya. Ini yang sama sudah sekalian. Jadi kesinambungan antara paragraf yang satu dan paragraf yang lain harus kita perhatikan. Ya. Kadang-kadang kalau kita copy paste itu kesinambungan antara paragraf ini dan paragraf ini biasa tidak nyambung. Ya kesinambungannya harus diperhatikan. Kemudian dia masuk di klasifikasi kurang KP misalnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu baru satu tinjauan. Ya, ini sudah panjang. Ya. Gambar epidemiologi. Ya, sudah sangat banyak. Ini baru tinjauan tentang KP. Ya, penyebabnya apa. Ya. Kemudian masuk lagi di tinjauan variabel yang lain. Ya. Ini panjang sekali. Ya. Ya. Tinjauan tentang batita. Ya. Berarti Anda juga perlu meninjau tinjauan tentang remaja, ya, tinjauan tentang balita. Apa itu balita? Ya. Ya. Nah, seperti ini ada sekalian. Ya. Dan seterusnya. Semua variabel itu yang kita tinjau. Itu mungkin sekalian yang sementara yang bisa sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah Anda bisa pahami dan itu akan dalam bentuk pelaksanaan tugas. Dan mohon ditanyakan kembali jika kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.